Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 kelas 19 2A01 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Tema dari proyek kelompok kami adalah bank sampah. Sebelumnya, perkenalkan, saya Fajar Ardian Nuliman dengan NIM 19220322. Lalu ada Ramadan Alfianto 19220254, Bintang Ariel Septian 19220001, Aditya Kelvin 19220329, Fajar Nur Rahman 19220134. Oke, yang pertama adalah landasan teori dan bahasan. Ada ERD dan LRS, lalu basis data dan membuat database. Yang pertama, pengertian aplikasi bank sampah. Aplikasi bank sampah adalah sebuah aplikasi yang dapat mengakomodir limbah sampah yang dihasilkan oleh masyarakat. Aplikasi bank sampah ini juga secara langsung berkontribusi untuk menjaga kebersihan lingkungan dan meminimalisir pencemaran yang diakibatkan oleh limbah sampah. Aplikasi bank sampah biasanya digunakan oleh para konsumen yang mengerti nilai ekonomis limbah sampah yang dapat dimanfaatkan dan didaur ulang sehingga menghasilkan sesuatu yang memiliki nilai jual oleh pengepul atau para pengrajin benda-benda daur ulang dari limbah sampah. Aplikasi bank sampah ini juga tidak secara langsung membedakan sampah yang bisa dimanfaatkan dan bisa dijual sehingga bermanfaat dari segi penambahan penghasilan dan kelestarian lingkungan. Basis data adalah kumpulan informasi yang disimpan dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari database. Software yang digunakan untuk mengolah dan pemintaan panggilan query, basis data yang disebut sistem manajemen database, database manajemen sistem DBMS. Data definition language. Data definition language merupakan kumpulan perintah atau query SQL yang digunakan untuk membuat, merubah, serta dapat pula menghapus dari suatu struktur dan definisi tipe data dari objek-objek seperti table yang ada pada suatu database. Data Manipulation Language. Data Manipulation Language atau disebut DML adalah perintah yang digunakan untuk manipulasi data dan termasuk pernyataan SQL yang paling umum seperti select, insert, update, delete, dan lain-lain. Dan digunakan untuk menyimpan, memodifikasi, mengambil, menghapus, dan memperbarui data dalam database. Isi dari program ini meliputi tabel, record, dan field. Tabel adalah sebagai kumpulan record yang tabel disebut sebagai kumpulan record dan field yang sudah lengkap di sistem database. Record adalah kumpulan field yang sudah lengkap di dalam basis data. Kumpulan tersebut biasanya dihitung di satuan baris yang telah tersedia di database. Field merupakan bagian dari record yang menunjukkan suatu sistem data yang sejenis, misal field nama, field name, dan sebagainya. Di sini ada ERD yang kami buat seperti berikut, yang akan dijelaskan oleh teman saya, Bintang. Di sini ERD kelompok kami tentang bank sampah. Yang pertama itu ada nasabah, tabel nasabah. Dalam tabel nasabah itu ada ID nasabah, nama nasabah, alamat nasabah, telepon, dan status nasabah. Dari nasabah akan menyetor sampah melewati entity meter. Dari sampah akan disimpan di gudang. Dan di sini juga ada pengepul. Tugas pengepul ini membeli sampah. Pertama itu pengepul ini harus melihat ID sampah, nama sampah, jenis sampah, spesifik sampah, dan berat sampah yang ada di gudang. Setelah itu baru bisa dibeli oleh pengepul. Nah, di sampah ini ada jenis-jenis sampah. Yang pertama ada jenis sampah. Yang pertama itu ada sampah logam. Yang kedua itu ada sampah non logam. Sampah logam ini kita ada entity berat, yang sampah non logam itu ada kelayakan dan jumlah. Nah, di sini ada LRS tentang bank sampah.
Ada petugas, pengepul, nasabah, sampah, sama gudang. Pertama itu ada petugas. Dari petugas itu kita mengambil ID petugas untuk mengambil sampah di gudang. Yang kedua ada pengepul. Kita mengambil ID stok sampah supaya bisa dibeli oleh pengepul di gudang. Tiga ada ID sampah. ID sampah itu untuk memeriksa sampah yang telah disetor oleh nasabah yang akan dibeli. Yang keempat ada jenis. Yang kelima ada berat. Berikut cara membuat database-nya. Yang pertama, jalankan XAMPP lalu buat database bank sampah di Kemenprom. Nah, ini adalah cara pembuatan tabel-tabelnya. Ada tabel petugas, nasabah, pengepul, tabel gudang, dan sampah. Ini ada tabel yang sudah jadi, desk petugas, fieldnya ada ID petugas, nama petugas, telepon petugas. Desk nasabah, fieldnya ada ID nasabah, nama nasabah, alamat nasabah, telepon nasabah, status nasabah. Ada desk pengepul, fieldnya ID pengepul, ID stok sampah, nama pengepul, alamat pengepul, telepon pengepul. Ada desk gudang, fieldnya ada ID stok sampah, ID petugas, berat, jenis, satuan, jumlah stok sampah. Berikut masuk ke desk table sampah. Fieldnya ada ID sampah, nama sampah, spesifikasi, jenis, berat. Tadi sudah saya jelaskan DML-nya. Berikut masuk ke bagian DDL-nya. Ada alter tabel gudang. Fieldnya sama, ada ID sampah, nama sampah, spesifikasi, jenis, berat. Berikut ada alter tabel gudang. Fieldnya ID stok sampah, ID petugas, berat, jenis, satuan, jumlah stok sampah, ID sampah foreign key. Berikut ada alter table pengepul. Ada fieldnya ID pengepul, ID stok sampah, nama pengepul, alamat pengepul, telepon pengepul. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.